Kristen dalam pandangan Islam ya, tapi ini pasti berbeda lah dengan agama teman-teman Kristen sendiri. Dalam pandangan Islam, Kristen di zamannya Nabi Isa atau Yesus itu masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara semua sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan merespon kajian dengan topik bahasan akidah yang substansinya masih perlu kita uji kebenarannya dengan dasar Al-Quran. Tujuan bahasan untuk meluruskan akidah umat agar sesuai Al-Quran. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kristen dalam pandangan Islam ya, tapi ini pasti berbeda lah dengan agama teman-teman Kristen sendiri. Dalam pandangan Islam, Kristen di zamannya Nabi Isa atau Yesus itu masuk surga. Nah, setelah Nabi Muhammad, maka kita katakan bahwa karena bedanya kan kalau Nabi Isa atau Yesus di dalam Islam kan cuma sekedar nabi di antara nabi-nabi yang lain. Nah, jadi pembaharunya adalah Nabi Muhammad. Jadi contoh kayak gini nih, Nabi Musa pengikutnya masuk surga. Ketika sudah datang Yesus, harus ikut Yesus. Nah, setelah ada Muhammad harus ikut Muhammad. Narasi yang disampaikan bertentangan dengan firman Allah atau dapat dinilai mengingkari Al-Quran, sehingga vonisnya walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Orang-orang yang kafir dan mengingkari ayat-ayat Allah, neraka jahim tempatnya. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima khasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yaumal tunsa. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yakni Al-Quran, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpun mereka pada hari kiamat dalam kondisi buta. Berkatalah mereka, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpun aku dalam kondisi buta, padahal aku dulunya seseorang yang dapat melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, maka begitulah pada hari ini kami melupakanmu. Mari kita buktikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi wasabakum wa ma ja'ala alaikum fiddini min kharajim millata abikum Ibrahimah wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakunar rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a lan nasi wa aqimus sholata wa atuz zakata wa tasimu billahi wa huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam urusan agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah menamakan kamu orang-orang Islam sejak dahulu. Dan begitulah dalam Al-Quran ini, agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikan sholat, bayarlah zakat, dan berpegang teguhlah pada Allah. Dia pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Al-Quran jelas menyatakan bahwa ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia menamakan dirimu orang Islam sejak dulu. Itulah ucapan Allah yang disampaikan kepada malaikat, lantas malaikat menyampaikan kepada Nabi Muhammad yang kita sekarang baca di mushaf Al-Quran. Statement tersebut jelas menyatakan bahwa sebelum Nabi Ibrahim, Nabi di bawahnya membawa ajaran Islam, bukan agama lain.
Nabi Ibrahim melanjutkan syariat yang dibawa oleh nabi sebelumnya. Begitu seterusnya. Dan estafet berlanjut sampai pada Nabi Muhammad. Secara keseluruhan bahwa agama hanya Islam yang dari Allah. Berdasarkan Al-Quran. Nabi Muhammad memunculkan kembali agama Islam yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Buktinya ayat yang akan saya baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya inna wa astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapannya kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hei anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam." Demikian pesan Nabi Ibrahim dan Yakub kepada anak cucunya. Ayat 1 ini menegaskan bahwa agama yang dihadirkan Allah di muka bumi ini agama Islam. Allah tidak pernah menghadirkan Yahudi, Nasrani, dan seterusnya. Nabi Musa merupakan nabi dan rasul khusus untuk Bani Israel yang mengajarkan dan mendakwakan tentang agama Islam, bukan agama Yahudi. Al-Quran akan membuktikannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Berkatalah Musa, "Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya saja," yakni kepada Allah, "jika kamu benar-benar orang Islam." Demikian statement Nabi Musa kepada kaum Bani Israel waktu itu. Kitab yang dibawanya bernama Taurat merupakan kitab agama Islam bagi bangsa Israel waktu itu. Taurat bukan kitabnya agama Yahudi. Yahudi lahir tahun 930 sebelum Masehi. Ketika Nabi Sulaiman meninggal, maka kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Bagian utara dengan sebutan nama Kerajaan Israel beragama Islam, dan yang bagian selatan sebutan kerajaannya Yehuda. Muncul agama Yahudi yang dinisbatkan kepada anak keempat dari Nabi Yakub, yakni Yehuda. Itulah awal mula lahirnya agama Yahudi. Kitab yang sekarang dipakai oleh orang-orang Yahudi, Talmud, bukan Taurat. Begitu pula dengan Kristen, bukan agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Nabi Isa membawa dan mendakwakan agama Islam. Al-Quran akan membuktikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman iftara ala wahil kadiba wa huwa yud'a ilal islami wa hulayatil qaumad dzalimin. Dan siapakah yang lebih dolim daripada orang-orang yang mengadakan dusta terhadap Allah sedang mereka diajak kepada Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang dolim. Demikian. Cek kebenaran narasi Anda agar tidak tersesat. Demikian. Maaf saudara, gaya saya seperti ini. Bukan apa-apa, tapi memang inilah yang saya mainkan agar kebenaran tersampaikan secara efektif, bukan fiktif. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.